Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga definisi kas dan setara kas. Nah, pengertian kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai seperti uang kertas, uang logam, wesel, dan cek lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut dengan IAI, adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat likuid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan dijadikan cash dalam jumlah yang tertentu tanpa menghadapi resiko dan perusahaan nilai yang signifikan. Lebih lanjut, IAI menyebut bahwa kas terdiri dari saldo cash on hand, rekening giro atau kas. Dalam akuntansi, cash sangat berperan penting dalam laporan keuangan perusahaan. Di neraca muncullah sebagai item pertama di atas adalah aset paling likuid perusahaan. Untuk merekonsiliasi perubahan jumlah selama satu periode, akuntansi membuat laporan arus kas yang menunjukkan semua uang yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh bisnis. Di akhir dengan perubahan bersih uang di bagian bawah. Nah, di sini ada juga contoh, kita lihat di bawah ini ya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apa itu definisi, pengertian uang kas dan setara kas menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Thomas Sumarsan, yang dimana beliau berpendapat dan juga menjelaskan bahwa pengertian kas adalah suatu aset lancar yang sifatnya sangatlah liquid dan juga bisa dimanfaatkan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua ada menurut Zaki Baritwan, yang dimana beliau berpendapat bahwa pengertian kas adalah suatu alat ukur dan bisa digunakan dalam suatu bentuk ukuran dalam bidang akuntansi. Yang ketiga ada menurut Rudianto, yang dimana menurut Rudianto pengertian kas adalah merupakan suatu alat pembayaran ataupun pertukaran milik perusahaan dan langsung bisa digunakan untuk kegiatan transaksi ketika memang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Pengertian karakteristik uang kas dan setara kas adalah sebagai berikut. Untuk kita dapat memahami apa sih perbedaan cash dengan aset lainnya, kita dapat melihatnya dari karakteristik atau ciri-cirinya. Berikut 3 ciri-cirinya. Yang pertama, menjadi aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, menjadi standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis uang kas dan setara kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian petty cash atau kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada 2. Pertama, metode impress atau metode dana tetap. Metode pengisian dan pengendalian di mana jumlahnya selalu tetap dari waktu ke waktu karena pengisian kembali ke kas akan sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Berbeda dengan yang kedua ini metode fluktuasi, di mana pencatatan dan pengendalian di mana jumlahnya akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Pada pengelolaan ini, melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran mampu penambahan dana yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar. Baik, saya Messi Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kas di bank. Nah, kas di bank itu adalah uang suatu perusahaan yang disimpan di dalam suatu rekening bank. Biasanya digunakan untuk jumlah transaksi yang relatif besar. Nah, karena transaksinya itu relatif besar, itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena rawan akan keamanannya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan apa itu pelaporan cash. Nah, pelaporan cash itu bisa dilakukan secara langsung. Dalam pelaporan cash itu terdapat 3 masalah. Yang pertama itu ada cash equivalence. Cash equivalence itu biasanya kita sebut sebagai setara kas. Nah, setara kas itu sendiri adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity yang kurang dari 3 bulan. Nah, dalam cash equivalent ini akan bermanfaat untuk kondisi ekonomi yang sedang susah atau yang tidak stabil. Nah, contoh dari cash equivalence ini adalah surat utang negara dan treasury bill. Kemudian ada restricted cash. Nah, restricted cash ini biasanya juga kita sebut sebagai kas terbatas. Nah, kas terbatas itu sendiri adalah cash yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa yang akan datang, yang jumlahnya itu signifikan. Nah, contoh ilustrasi dari
restricted cash itu sendiri adalah misalnya perusahaan itu memiliki kewajiban membayar kerusakan lingkungan sebesar 15 juta rupiah untuk 5 tahun yang akan mendatang. Nah, dalam kondisi ini perusahaan akan menyimpan 15 juta itu ke restricted cash. Kemudian masalah yang ketiga ada bank overdraft. Bank overdraft adalah perusahaan yang mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldo yang berada di bank. Nah, contohnya itu misalnya perusahaan Maju Sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta, padahal saldo rekening Maju Sejahtera di bank adalah 100 juta. Nah, maka yang 20 jutanya itu dimasukkan ke dalam utang jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas dalam laporan arus kas, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Baik, yang pertama itu aktivitas operating atau operating activity. Operating activity yaitu memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank ke dalam transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan. Kedua itu ada aktivitas investasi atau investasi activity. Investasi activity yaitu memasukkan nilai ke dalam transaksi yang mempengaruhi kas atau bank ke dalam kegiatan investasi yang umumnya diperkirakan lebih dari 1 tahun, seperti penjualan atau pembelian aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Baik, yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan atau financing activity. Pengertian dari aktivitas pendanaan adalah memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang atau ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, obligasi, dan penerbitan saham. Kita masuk ke materi selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan tentang yang termasuk dan tidak termasuk kas dan setara kas. Yang pertama, yang termasuk kas dan setara kas, yaitu 1. Uang tunai, yaitu yang bisa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. 2. Travel check, yaitu cek yang dikeluarkan oleh bank umum di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. 3. Wesel pos, yaitu dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Terus yang keempat yaitu cek, yaitu sebuah dokumen yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang kelima, uang perusahaan, yaitu yang memang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu. Yang keenam, kasir cek, yaitu cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank bisa ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lain. Kedua, yang tidak termasuk kas dan setara kas, di mana 1 itu perangko, yaitu alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos. 2. Deposito berjangka. Yang dimaksud dengan deposito berjangka itu uang yang tersimpan pada bank dan uang ini hanya bisa diambil dalam waktu jangka tertentu saja. Yang ketiga, cek mundur, yaitu uang yang tidak bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas sebelum jangka waktu cek mundur tiba. Yang keempat, uang untuk tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan uang untuk tujuan tertentu itu yaitu uang yang memang disediakan untuk tujuan tertentu seperti misalnya uang pensiun.